Okay, now we are going to learn about tematik, ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia, tematik kelas 5 untuk muatan IPS. Oke, kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah subtema 1, sekarang kita masuk subtema 2. Oke. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Oke, sorry. Nah, Indonesia itu terdiri dari berapa pulau sih, Nak? Beribu-ribu pulau. Beribu-ribu pulau. Maka dari itu Indonesia disebut negara Kepulauan. negara kepulauan. Oke. Indonesia itu sebutannya Indonesia ini banyak. Ada negara kepulauan, ada negara maritim, ada negara agraris. Nah, macam-macam. Nah, sekarang kita bahas pengaruh letak geografi Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sebagai negara maritim. Apa sih itu negara maritim? Nah, karena Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau dan pulaunya ini tidak menyatu. Menyatukah pulaunya semuanya? Tidak. Berarti pulau yang tidak menyatu ini dipisahkan oleh apa? Laut. Nah, dipisahkan oleh lautan. Karena pulaunya banyak, dipisahkan oleh lautan, akhirnya wilayah laut Indonesia ini juga luas. Maka dari itu, Indonesia ini disebut negara maritim. Karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Bahkan ada loh negara yang nggak punya wilayah laut itu ada. Nah, kalau Indonesia ini banyak julukannya, negara kepulauan, negara maritim. Nah, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Wilayah laut Indonesia yang luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim. Nah, sudah dikenal ini. Ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Indonesia memiliki sumber daya laut yang potensial karena wilayah lautnya luas, otomatis sumber daya lautnya juga banyak, melimpah. Contoh, ikan pasti, ada terumbu karang, rumput laut, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi. Nah, sumber energi minyak dan gas bumi tidak hanya di daratan ya, di laut juga ada. Kilang minyak yang di laut itu juga ada. Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya, tapi yang di wilayahnya Indonesia saja. Nah, saking melimpahnya hasil laut Indonesia, masih ingat nggak dulu ada Menteri Kelautan itu Bu siapa? Bu siapa? Menteri Kelautan kemarin? Bu Susi. Nah, Bu Susi itu sampai membuat aturan apa? Menenggelamkan kapal negara lain yang mencari ikan secara ilegal. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa kok kapal-kapal negara lain itu sampai berani mencari ikan di Indonesia? Kenapa? Karena sumber daya di negaranya banyak. Karena sumber daya lautnya banyak, melimpah. Nah, yang mungkin tidak ada di negara lain. Nah, akhirnya mereka mencari ikan secara ilegal. Nah, nggak boleh karena ilegal. Nah, kemudian kena aturannya Bu Susi tadi, ditenggelamkan. Nah, itu karena saking melimpahnya. Kelompok masyarakat yang bisa memanfaatkan sumber daya kelautan adalah yang tinggal di daerah pesisir. Daerah pesisir tuh daerah mana, Nak? Orang-orang yang tinggal di daerah mana? Di daerah pantai tepi laut sana, itu otomatis mereka dapat memanfaatkan sumber daya kelautannya secara maksimal. Kalau kita yang tidak tinggal di daerah pesisir, yang tinggal di daerah kota, itu juga tetap bisa merasakan hasil dari sumber daya laut dengan cara membeli. Nah, membeli dari mana ya? Dari penjual ikan, dari nelayan. Nah, kita membeli. Kalau mereka bisa mencari setiap hari. Kemudian
Nah, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, coba sebutkan. Nah, sambil dibuka nih buku paketnya halaman 145. Sambil dibuka, sambil ditulis. Kira-kira jenis pekerjaan apa sih yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut? Raise your hand, please. Ayo, jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Kira-kira apa ya? Vio, apa Vio? Nelayan. Nelayan sudah pasti. Survei membuktikan itu nomor berapa? Nah, nanti pasti nomor 1 itu nelayan. Nah, sip. Dapat bonus, nilai bonus kalau di kuis family 100 itu nomor 1. Adel, yang kedua apa Adel? Jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Penambang. Penambang apa? Minyak bumi. Penambang minyak bumi. Oke, kita simpan ya. Jawabannya Adel. Yang kedua kira-kira jawabannya apa nih? Oh, pedagang ikan. Kemudian Aldo. Kira-kira apa Aldo? Petani rumput laut. Apa? Petani rumput laut. Petani rumput laut. Kita lihat. Oh, nomor 3-nya petani garam. Oke, lanjut. Nomor 4 kira-kira apa ya? Nah, ada petani rumput laut di nomor 4, Aldo. Hebat. Oke, kira-kira apa lagi? Siapa yang tahu nih? Ada nelayan, pedagang ikan, ada petani garam. Nah, ada petani rumput laut. Itu yang memanfaatkan sumber daya laut. Apalagi, Aldo? Pemandu wisata. Pemandu wisata. Coba kita lihat. Ada nggak ya? Nanti kalau nggak ada bisa ditambahkan. Petani budidaya mutiara laut. Nah, mutiara itu ada mutiara air tawar, mutiara air laut. Nah, ini. Kemudian petani budidaya terumbu karang. Nah, ada yang terumbu karang di lautnya itu sudah rusak. Akhirnya mereka membudidayakan terumbu karang. Kemudian peternak ikan laut. Nah, ada juga penjual ikan itu yang mencari ikan hias di laut. Kayak ikan Nemo itu masa ada di air tawar, kan nggak ada. Nemo itu carinya di mana ikan Nemo itu? Di laut. Nah, itu ada. Oke. Kemudian sudah ditulis ini halaman 145? Belum lagi ditulis. Oke, I give. Nah, sekarang pengaruh negara letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat sebagai negara maritim. Nah, masih sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, yaitu tadi karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa, kemudian wilayahnya dikelilingi oleh laut, maka Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Pedagang yang melewati Indonesia ada yang menetap, ada dan membawa adat budaya negaranya. Jadi pedagang dari Arab, dari Turki, itu menetap di Indonesia karena Indonesia kan melimpah ya sumber daya alamnya, baik laut maupun sumber daya alam yang lainnya melimpah. Akhirnya mereka menetap di Indonesia. Nah, membawa adat budaya negaranya. Itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak macam adat budaya. Adat budaya kita ini juga ada yang dipengaruhi oleh negara-negara yang singgah ke Indonesia waktu saat dulu, kayak warna-warna mencolok di mana, di daerah Kalimantan itu baju adatnya kan warnanya mencolok merah, kuning, terus hijau, nah mencolok terus ada manik-maniknya. Nah itu ada pengaruh dari negara Arab sana. Nah jadi kita ini ada mendapatkan pengaruh dari negara luar juga karena kita termasuk dalam jalur perdagangan dunia. Kemudian, nah sekarang dampaknya apa? Dampak letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah akhirnya yang kita dapat apa? Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Didukung dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran. Dulu yang kapalnya masih tradisional, sekarang lebih modern. Kemudian terjadi pembauran dan pencampuran nilai budaya antar pulau dan negara. Nah, jadi kayak kita ini kan kenapa dengan Malaysia itu dibilang negara serumpun? Nah, kita ini mirip
Nah, bahasa-bahasanya juga mirip, yaitu tadi karena terjadi pembauran dan pencampuran nilai budaya, tapi tetap negaranya masing-masing, punya ciri khas masing-masing, cuman ada kemiripan. Muncul perkampungan etnis tertentu, contoh etnis Tionghoa, Pecinan, keturunan Arab, itu di kampung Arab. Kalau etnis Tionghoa ada di Pecinan, nama kampung etnisnya. Kalau keturunan Arab di kampung Arab. Di Gersik pun ini ada kan kampung Arab, siapa yang tahu kampung Arab di daerah sana? Daerah mana kampung Arab kalau di Gresik? Nggak tahu. Nggak tahu. Alun-alun. Di alun-alun sana itu ada kampung Arab, ya. Yang apa? Yang jual sarung biasanya, ya. Daerah sana itu. Nah, itu ada kampung Arab. Nah, itu padahal hanya di Gresik ya. Di Surabaya juga ada namanya Kampung Tionghoa. Di Gresik ada enggak? Ada di Gresik itu daerah alun-alun juga. Nah, itu ada kayak kelenteng gitu di situ, pecinan tapi nggak besar. Kalau di Surabaya itu besar yang kia-kia, ya. Kia-kia. Nah, itu kan kayak kampung etnis itu keturunan Tionghoa atau Cina. Nah, itu terjadi pembauran seperti itu. Dari mana mereka datang? Ya, diawali dari dulu ketika Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia waktu dulu, nah zaman dulu itu. Nah, terjadi perubahan nilai perilaku masyarakat. Nah, yang awalnya tradisional banget, kemudian semakin berkembang, semakin lebih modern. Terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologinya semakin berkembang. Ya, karena itu tadi. Karena kita sering bertemu dengan orang-orang dari negara-negara yang berbeda. Nah, sekarang dampak positif dan negatif dari letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Nah, ini positifnya. Terjadi pembauran dan pencampuran nilai budaya antar pulau dan negara. Nah, jadi kita nilai budaya-budayanya ini sudah akhirnya membaur. Tidak asli murni. Nah, kayak orang yang mempertahankan tradisional suatu daerah itu kan sudah mulai jarang sekarang ya. Nah, karena terjadi pembauran dan pencampuran nilai budaya tadi. Ini ada di buku paket halaman 146, silakan ditulis. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap ekonomi dan sosial masyarakat masih sebagai negara maritim. Nah, kalau dari ekonomi pengaruhnya ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi jalur perdagangan dunia dan lain sebagainya. Kalau secara sosial, nah ini sama menjadi jalur perdagangan dunia, kemudian komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang awalnya terpisah oleh lautan, nggak bisa ketemu, karena lebih modern, ada kapal, dari kapal tradisional jadi kapal feri, jadi kapal, lebih berkembang, akhirnya lebih mudah komunikasi dan interaksi antar penduduk. Nah, bisa ditulis di halaman 147.